Wah, ini mulai. Memegang teguh di mana kalau pemenang itu akan di akhir. Agak nggak terima, Chef. Kapten Anda yang ribet. Ada sedikit terjadi drama-drama di sana. Kurang mateng, beradu semua ya. Cuma bentukannya enggak banget. Kalian yang kepilih, ngelihat makanan kalian kayak gini, mereka mah ketawa di rumah. Bisa dimakan tapi kurang maksimal. I mean, elevate something. Angel mbak wong tua situ ini. Gorengku. Kevin ini buat ribet aja. Males kerjanya. Saya nggak tahu kalian males atau memang nggak mampu. Aku ada problem sama ini loh. Bencana terburuk yang pernah terjadi. Kamu udah coba? Udah. It's not good. Why gitu loh. Ada yang agak bosi sih, Chef. Bisa mikir lu nya kenapa? Jangan kacang lupa kulit Anda ya. Ojo tesek tokon niku, waduh. Hari ini adalah hari yang super bahagia buat saya. Kenapa? Karena kita baru menang challenge dan pastinya dapat privilege. Selamat siang, Chef. Ya, waduh, pemenang nih. Ya, ini pemenang. Jalannya beda, Chef. Hai guys, selamat untuk tim kuning yang kemarin telah menjadi juara atau menjadi pemenang. Untuk tim biru, gimana kemarin rasanya? Padahal kan nyaris ya, hanya beda 1 poin. Agak nggak terima. Udah gitu, sedih, Chef. Kita dimarah-marahin terus ya selama masak, Chef. Dimarahin siapa? Kita dimarahin kapten ya, Chef. Oh, wow. Bang Sanggar. Oh, wow. Biasalah. Dicekcok di dapur kan biasa, Chef. Biasa. Enggak, di dapur saya mah nggak pernah cekcok. Tapi aku penasaran, Bang Nata sama King Abdi. Waktu itu kalian dimarahin juga nggak sama Bang Esak? Waktu satu tim. Oh, nggak ada. Yang ribet tim itu. Kapten Anda yang ribet. Waktu jadi tim saya. Kita dimarahin. Lebih khawatir aja. Nggak khawatir ribet. Padahal bukan marah guys, tapi panik sebenarnya. Kemarin tuh cuma panik aja. Mungkin gestur gua aja yang begini guys. Kita langsung aja ya. Sebelum kita reveal, kira-kira apa yang akan menjadi challenge kalian hari ini? Untuk tim merah dan tim biru, silakan bergeser ke sebelah kanan. Oke, jadi hari ini kalian akan dibagi menjadi 2 tim. Well, oke. Pokoknya yang jadi pemenang selalu ada keuntungan. Dan keuntungan kalian kali ini adalah kalian bisa menentukan formasi tim kalian. Tapi, kalian kan ada 4 orang. Siap. Kalian harus berdiskusi untuk membelah jadi 2 dan 2. Udah menang, cuma disuruh pecah jadi 2. Terus memilih. Ngapain? 2 kali ketua, 2 kali Cis. Oh, oke. Gak usah gitu. Aman aja. Udah terus piye? Kalian sepakat aja. Sepakat. Kalau ada ketidaksepakatan, baru nanti kalian home bimpa. Oke. Tapi gimana? Kalau dari saya nih. Saya tetap akan sama anak motor. Berarti yang kemarin katanya strategi pilih Wina itu Ciwina! Hati-hati Ciwina, muka 2. Bukan tapi berisik. I always get you dalam perangkap. No matter what you think. Oke, kalau anak motor mau sama Abdi. Oke. Kai mau sama? Aku sama Ciwina nggak apa-apa. Ciwina mau kan sama aku? Oke. Tukar posisi. Jadi masing-masing dari kelompok kalian boleh berdiskusi, milih masing-masing 4 untuk menjadi anggota tim kalian. Secara bergantian, siapa mau duluan? Aku. Oke. Kita mau Siska. Siska, oke. Oke, Siska. Anak Batak, sini kau. Arsyad. Tat. Bunga. Pinky Boy. Sebelum kalian
memilih yang terakhir. Ada apa dengan Esa? Bukannya kalian menang waktu challenge pertama? Kenapa Esa nggak dipilih? Ya, kalau Esa sebenarnya, Sep, oke, jago. Cuma di waktu pengambilan keputusan belibet. Jadi dia nggak terarah. Istilahnya mau panik sendiri sana-sini. Gitu. Tapi kan menang. Ya, memang menang. Tapi Terus? kan bukan berarti faktor Esa juga, Sep. Wow. Oke, silakan, Wina. Maaf, Mas Sarwan. Mas Sarwan yang saya pilih. After all that go round and round and round and round, you always got the taste of your own medicine. Oke, Esa, silakan. Oke, sudah terbentuk 2 tim berisikan 6 member. Ada Kai, Wina, Siska, Arshan, Bunga, Sarwan menjadi tim biru. Dan kembali menjadi tim merah, Abdi, Nata, Esa, Adit, Sanggar, dan Kevin. Tantangan kali ini very simple. Kita akan bermain Wheel of Fortune, di mana Wheel of Fortune tersebut terdapat 12 aneka ragam daripada protein hewani, dan kalian harus memilih 3 yang berbeda masing-masing tim dengan cara memutar Wheel of Fortune. Kalian siap? Siap! Tim biru, silakan. Jadi tim biru tadi dapat kakap, cumi, dan rusa. Silakan tim merah. Oke, tim merah mendapatkan kuda, rusa, dan kerang. Jadi nanti kalian akan mengolah 3 hidangan protein dan 1 sayur yang akan kalian jadikan hidangan yang akan disajikan makan tengah. Kalian harus tata dengan bagus, dengan rapi. Jadi bukan hanya taste, tapi visual juga nanti akan ikut menentukan. Jelas? Jelas, Chef. Oke, waktu kalian 60 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, tapi kan harus ada 3 dish dan 1 sayur. Aku di awal udah bilang, gulai dimakan sama sate akan enak sekali. Bikin dish yang seger untuk kerangnya, sama bikin sayur yang enak. Jadi gimana tadi rusanya? Kampanye doang toh. Kayak pakai bumbunya masih sama, karena kan kalau rusa steak. Jadi pas kita diskusi menu itu, Ciwina udah tahu cuminya mau dibikin apa. Terus udah gitu Siska sama Arshan juga udah tahu mau dibikin apa. Nah, aku juga sebenarnya untuk rusa ini udah tahu mau dibikin apa ya kan. Aku mau bikin steak. Kita sepakat kita bakalan ngambil bumbu-bumbu yang mengarah ke Nusantara atau Asia. Silahkan. Ayo. Kita dapat kerang yang kayak gini loh, bro. Ini kuda, kakakku, kuda. Ini rusa, ini rusa. Caper, sorry. Caper apa ya? Caper yang itu, yang apa? Kita bikin mereka yang mau. Ya, makasih. Ini aku udah mulai buat salad ya. Habis itu Cici potong, set. Habis itu Cici nanti kotak-kotakin. Itu lebih cakep ya? Cakep. Cukup ini udah ya. Guys, waktu memasak kalian tinggal 45 menit. Oke, Chef. Masuk sini bro, jangan jeruk bro. Aku coba pukul pakai ulekan cobek, nggak bisa bro, ini nggak ke cover. Bukan daging. Akhirnya aku bilang, apakah di tempat ini tidak ada pemukul daging? Goyang dong, goyang. Ayo, apalagi King Abdi, bantu. Ini gepukin aja dagingnya.
Aku melihat Esa itu seperti orang yang nggak tahu kerjaan. Dalam hatiku ini, kacau kau, gawat kau nanti kau. Kalau aku di posisi kau Esa, aku tinggalkan itu Bang Abdi. Cabut aku langsung. Takutnya nanti gue ikutan gepuk, salah lagi ngegepuknya kan. Takutnya nanti gue mau bikin bumbunya, salah lagi ntar maunya dia gimana gitu kan. Daripada gue harus berargumen atau malah jadi masalah, ya mendingan gue ikutin aja. Maunya gimana nih, maunya apa nih, butuh apa lagi nih gitu kan. Steamernya nyala kan, Dep? Harusnya tuh ada bubble-bubble nyala sih ya. Ya segini cukup. Kurang apa? Kurang? Ya, cukup. Ya. Waktu proses masak, gue agak bingung sama kelakuannya Esak sih. Di situ dia kayak kambing kebakaran jenggot dan nggak tahu arahnya kemana. Mestinya dibantuin Abdi tuh full bantuin Abdi. Ngapain juga sih mesti pelongo-pelongo? Tanya dong Abdi butuh apa, Abdi perlu apa? Lu jawab. Jangan gue juga terjun bantu Abdi, gue terjun bantu yang lain. Lu juga bantu dong, kan lu di tengah-tengah posisinya. Bunga, kalau cari daun ketumbar ya. Aku ada kok. Ini, Pak. Apa? Daun jeruk ada. Samida. Kakak, ya? Mumpung lagi di kompor. Steamer aku nyala kan ya? Iya, udah. Oh, deh, Nyong. Oke guys, waktu kalian tinggal 30 menit. Ya, Chef. Sayurnya bisa diganti nggak? Hah? Sayurnya. Panggil teman-teman. Bro. Di antara semua sayur, kata chef, kenapa harus toge? Iya, makanya aku tanya tadi. Bro, mikir ya. Jadi di bumbu kamu ada garam sama sekali atau nggak ada? Belum. Belum ada sama sekali. Ya. Udah kerennya nih. Baunya nyonya banget. Akhirnya aku melihat dia nggak ngapa-ngapain, bro. Satunya tusukin. Udah ditusukin, aku bakar dan aku titipin ke Esa. Esa, saya minta tolong, ini daging jangan sampai terlalu matang. Karena kalau daging kuda terlalu matang, dia akan alot. Oke, Vin. Seperti apa? Ini kurang Buat kecil. 3 porsi ya, buat 3 porsi. Segini doang? Ya. Mau dipotong-potong lagi nggak? Nggak usah. Besar gitu ya? Mau Bang ikut. Tanya. Bang Nata. Bu. Mau sebesar apa? Air. Kasih contoh satu. Air. Kecil. Apa? Gede-gede. Pak Sarwan. Ya. Blender bisa, Pak? Enggak, ini aku goreng ini. Oh ya udah. Kan nanti hancur. Jadi kita dari awal udah sepakat buat pisah-pisah ke tim 2 orang. Aku sama Siska kita bikin ikan. Aduh. Biar sumpah aku buru-buru tadahin tuh, padahal aku lupa kalau sausnya itu masih panas, itu tangan aku sampai melepuh. Terus udah gitu aku buru-buru tumpahin, takut si sausnya tumpah semuanya. Kai sama Bunga in charge rusak, Ciwina in charge cumi. Tipis banget. Goreng no rice pepper boleh? Rice pepper gimana? Apa? Rice pepper bahasa Indonesia apa ya? Apa? Rice pepper itu apa? Kertas beras. Kertas beras. Beras itu. Vietnam yang buat golong salad. Rice pepper, mau diambilin? Ambilnya enggak, aku garu rice pepper itu. Oh iya. Nanti aku ambil. Nah, nggak usah, aku ambil sendiri ntar. Tim biru, tim merah, waktu kalian tinggal 15 menit lagi. Rebus bang. Nggak persis seperti itu. Saya ada langus. Langu.
combrang ini. Lu atur aja. Bro, kari rusamu masih terasa jamu dan langu. Tolong kamu masak lagi. Kocok mede udah ya, King. Mana saringan tadi? Daging kok udah, dagingnya. Buk. Ini aja. Boleh, cakep. Nanti. Apa semua ya? Goreng bawang nggak apa-apa. Apa? Beras ikan asin. Apa baru lagi ya? Enggak, Bang. Goreng kok. Push itu aja. Ini bawangnya dulu. Ya, bebas. Oke, situ. Itu aja. Enakan situ. Kelihatan ya? Berwangi dia, Mas. Bro, piringnya pakai apa, Bro? Guys, waktu memasak tinggal 5 menit lagi. Di 5 menit terakhir, semua udah beres, semuanya udah bersih, dan kita semua siap plating. Lima menit terakhir kita harus plating. Dan ternyata pas gua ngeliat pos gua sendiri, pos kerang, wah ini makanan nggak bisa appetizing banget karena bentuknya kayak rujak bebek. Oke guys, 30 second terakhir. Come on, plating. Oke, kalian sudah menyelesaikan challenge-nya ya. Mendapatkan 3 protein hewani yang berbeda yang harus kalian olah dan juga 1 jenis sayuran dish. Kita akan mulai mencicipi, dimulai dari tim merah, silakan. Dengan percayanya, kami maju untuk membawa makanan kami ke depan juri. Oke, tim biru silakan. Semuanya aman, mereka pede dengan hasilnya masing-masing, jadi aku rasa ada deh kesempatan menang buat kita. Tim merah boleh jelaskan? Hari ini saya handle sate gepuk kuda. Saya sajikan bersama acar pare sama pakai saus mede. Rusa saya bikin gulai combrang rusa pakai zucchini di grill, bumbu gulai sama brokoli. Kerangnya dengan kerang Medan. Sausnya itu Chef menggunakan kacang, menas, kasih andaliman sedikit, saus, brown sugar supaya segar. Sayurnya pakai sayur kangkung Chef. Rebus, kasih sedikit udang kecepe. Udang rebon. Kalian memang sudah bagi tugas, masing-masing dish urus sendiri atau kesepakatan ini dibuat ini buat ini, baru eksekusinya? Kesepakatan Chef. 2 orang bikin 1 dish. Pare ya? Acar pare. Paling favorit buat saya ini. Kuda ya? Siap Chef. Cuman sayang, flavor itu memang penting, tapi penampilan pun tidak kalah penting. 1, coba sini, kamu Abdi. Siap Chef.
ini menurut kamu indah nggak nih kalau kayak begini potongannya? Kan bisa dibikin lebih bagus lagi, kecil-kecil lagi. Siap. Flavornya sendiri. Siap. Bagus banget. Siap, akan Suka banget. siap belajar lagi, Chef. Ya. Saya disagree sedikit ya. Ini flavor enak, tapi pengolahan daging kamu masih serat banget yang ini. Siap, Chef. Ini nggak bisa dikunyah ini. Mungkin bisa ambil yang ada sedikit Ya kan bagus. kamu ya kan harusnya kamu eksekusinya semuanya. Enggak, saya udah dapat yang bagus yang awal, tapi kan yang lain juga harus semuanya bisa dinikmati. Siap, siap. Saya nggak ada problem sama rasanya. Ya. Cuma bentukannya enggak banget. Iya, Le. Appealing nggak? Kayak Ya sebenarnya memang seperti ini. Menurut kamu emang aslinya seperti ini? Terlalu encer seperti ini? Ini masih terlalu banyak airnya. Yang bikin gulai siapa? Adit, Chef. Katanya satu tim dua orang sama siapa? Sama Sanggar. Oke, secara bentuk, secara plating ini bagus. Ya, Bumbu gulainya masih kurang mateng. masih kunyit banget ya. Masih kunyit banget gitu. aku ngerasanya kayak disuruh minum jamu. Sama aku rada gatel sih sebenarnya. Kenapa bikin kangkung aja? I mean, elevate something. Kalau ini kita bisa dapat everywhere. Dan kalau memang kamu bikinnya mau gini aja, it has to be the best kangkung I've ever eaten in the whole world gitu loh. Sedangkan ini menurut aku kurang rasa. Please kalau misalnya bikin something extra wow factor yang bisa bikin kita wow. Yang kita makan sekali aja suap itu nggak cukup. We want more. That's the beauty of food. Yeah. Oke, Chef. Tim biru boleh dijelaskan? Untuk saladnya sendiri, Chef, di situ ada pineapple sama apple. Lalu saya kasih namjim dressing, isinya ada shallot, cabai merah, bawang putih sedikit, fish sauce, ada beras juga yang saya giling halus. Lalu daun ketumbar dan ada baby spinach untuk crunchy-nya juga. Yang kedua ada cumi hitam kemangi dan ada slice tomato buat supaya lebih segar. Kalau untuk rusak, aku bikin si steaknya di presto dengan bumbu saus paprika. Ikan tim nyonya kita pakai ikan kakap, terus bumbunya ada kunyit, ada cabai merah, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri, kecombrang, serai, sama sedikit terasi. Saya nggak tahu kalian males atau memang nggak mampu. Kan ini jelek ya? Bukan. Contoh, cumi hitam. Masa kamu cuma kasih cumi, bumbu hitam, cabai, udah. Ada kek turning potato-nya yang kecil-kecil, komponen lain gitu loh. We want something special. Tim nyonya yang bikin siapa? Kamu yang bikin? Iya, bareng Arsyan, Chef. Kita berdua. Kecombrangnya udah gitu aja mentah gitu. Iya, mentah aja, Chef. Masa cuman begini aja? Kesian itu yang pengen ikut, kalian yang kepilih. Ngelihat makanan kalian kayak gini, mereka mah ketawa di rumah. Bumbu kuningnya juga kamu masih belum mateng. Terus kamu masukin kunyitnya juga terlalu banyak. Daging rusanya kurang seasoning, jadi ini jauh. Dan saya juga nggak tahu ini konsepnya kemana. Jadi saus kamu mau arahnya kemana itu kita bingung gitu loh pada saat makan. Dan kurang menggugah selera kalau menurut saya dagingnya tuh kayak nggak glistening, nggak ada shine, nggak ada pengen diambil gitu. Itu sih. Ya, Chef. Tapi ada positifnya sih. Aku suka rasanya bunga ya. Rasanya ini mantep sih. Kalau menurut aku tuh rasanya Sama seger cumi. banget. Sama cuminya tuh tingkat kematangannya Tingkat menurut aku kematangannya dapet pas. enak banget. Bumbunya juga pas. Sepi aja. Sepi aja ya. Oke guys, kami semua sudah selesai mencicipi hidangan kalian. Kami akan berdiskusi untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang di challenge kali ini. Oke. Kalau lihat dari komentar juri, roman-romannya, presentasenya 60% di aku, 40% di tim sebelah. Semoga prediksi aku bener ya. Yang ini kurang ini, yang itu kurang itu. Tapi kalau dengar dari komentar juri, kemungkinan sih kita masih bisa nih. Baik, kami bertiga sudah selesai berdiskusi. Dari setiap hidangan yang kalian sajikan tuh ada kekurangannya. Kalian itu bertanding secara individual dalam tim challenge kali ini. Tidak ada kesatuan yang menunjukkan kalian sebagai satu tim di dalam hasil akhir kalian. Padahal di awal kalian semua bilang, ini berembuknya yang lama, Chef.
Mana hasil rembukannya? Every man for themselves. Sayang sekali ya, semoga ini menjadi sebuah pelajaran. Konsep daripada sebuah challenge, hasilnya pun harus terkonsep. Sesimpel itu. Oke, tapi pada akhirnya ini adalah competition. Ada yang menang, ada yang kalah. Kedua tim hasilnya belum perfect. Tapi ada satu tim yang tingkat kematangannya masih bagus. Rasanya bright. Sementara di other team, di tiap hidangannya belum sempurna. Dengan pemikiran itu, pemenang challenge hari ini adalah... Kalau bau-baunya sih saya tidak mau terlalu pede ya. Ini sepertinya memang untuk hari ini saya kalah. Dari komentar para juri dilihat-lihat, kita itu masih ada positifnya. Banyak. Kalau tim merah, apa kalian buat itu? Tim biru. Yeay, akhirnya tim biru menang. Aku dan tim bisa menang lagi. Akhirnya saya menang. Alhamdulillah. Menang saya Kiki. Jangan songong. Ya, aku nggak songong. Kalau menang emang harus songong, bro. Oh ya. Kalau menang nggak songong. Kalau masakannya enak nggak apa-apa, orang banyak Ya, kalau nggak enak mesti kan nggak menang lah. Itu dua terendah terbawah gitu. Oke, beakeringnya udah selesai? Belum? Sudah, Chef. Aman, Chef. Sudah? Aman, Chef. Nanti kita lanjut di belakang aja. Oke, semoga kalian masih punya kesempatan untuk lanjut di belakang. Karena kalau kemarin tidak ada yang pulang, hari ini akan ada yang pulang. Oke, so welcome to Spike. Silahkan masing-masing dari kalian secara bergantian mengambil 3 kertas. Silahkan kalian pikirkan dan berikan kami alasannya. Why mereka? Jelas ya? Yang pertama. Halo Kai, gimana tadi challenge-nya? Aku seneng banget. Kemarin kan aku udah menang challenge. Terus hari ini juga aku menang challenge. Jadi happy. Oke, selamat atas kemenangannya. Jadi kamu pantas untuk menjadi perwakilan tim pemenang yang beruntung untuk ikut Masterclass Kecap Sedap Kedelai Hitam Spesial. Aku akan berbagi ilmu. Tentunya after Masterclass ini kamu juga bisa share knowledge ini ke tim kamu. Oke? Udah tahu belum kira-kira kita mau masak apa? Kayaknya kalau ngeliat udang, proteinnya pasti udang. Udah jelas ya? Udah jelas. Oke, jadi hari ini saya mau masak udang bakar kecap ala Jimbaran. Jadi kita buat sausnya dulu. Oke. Yang pertama kita masukin dulu menteganya. Oke. Kita masukin juga bawang putihnya, bawang bayanya itu supaya manis. Aku juga mau tambahkan sedikit madu. Kalau ini kenapa pakai gula merah? Karena Indonesia banget. Gula merah kayak bikin lebih gurih nggak sih? Betul. Kita tambahkan juga garam merica, saus tomat, oyster sauce sedikit aja. Jadi kita masak sampai semuanya menyatu dan juga airnya agak asat sedikit aja. Okay. Jadi sekarang kita tambahkan jeruk lemon sedikit dan pastinya kecap sedap kedelai hitam spesial. Kita masukin sedikit aja. Kenapa? Karena menurut aku kecap itu ada 3 fungsi. Yang pertama adalah rasa, warna, dan juga caramelization. Jadi kita masukin sedikit dulu aja. Nanti pas grilling kita tambahin lagi. Tahu nggak spesialnya kenapa, Kai? Kenapa tuh? Karena terbuat dari kedelai hitam pilihan berkualitas dan gula aren terbaik. Dan juga membuat semua rasa masakan jadi so specialicious. Specialicious. Oke, kita langsung blender lagi. Ini kita masukin aja ke chopper. Kita chop sampai cukup. Oke, Kai, sekarang kita marinasi dulu. Udangnya aku taruh di bowl. Kita langsung tuang aja. Oke. Gimana sih caranya supaya si kecapnya itu tuh bener-bener meresap ke si proteinnya? Protein apa? Jadi kan tadi aku bilang kecap itu tipsnya ada 3, rasa, warna, dan juga caramelization. Sekarang tuh soal rasanya. Gimana caranya masukin rasa gurihnya kecap itu ke dalam udangnya. Jadi biarkan aja marinasi. Kai juga boleh tambahin lagi. Sedikit aja kita tambahin lagi. Lihat, kental banget kan? Ini bisa meresap sampai ke dalam udang ya. Oke, kita grill aja.
Nah ini Kak yang bikin aku selalu pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Apa tuh? Hitam kecapnya tuh pekat dan juga aromanya sedap. Wah. Berasa kayak lagi di Bali gak? Dan lihat dong warnanya Kak. So caramelized. Iya sih, cantik banget. Dan juga ini cocok banget buat masakan yang dipanggang atau nggak dibakar seperti ini. Udang bakar kecap ala Jimbarannya udah jadi Kai. Gimana? Bikin ngiler nggak? Parah, bikin ngiler banget. Ini aku jadi lapar. Langsung aja kita cobain. Aku ambilin ya. Aku cobain ya. Boleh. Sedap banget. Memang Kai, soal urusan masakan, kecap sedap kedelai hitam spesial nggak ada lawan. Looks and taste beyond good. Sekian masterclass dari saya. Semoga ilmu dari saya bisa bermanfaat buat kamu dan juga tim nantinya. Oke. Tetap semangat. Don't forget kalau masak pakai kecap. Ingat kecap sedap kedelai hitam spesial. Silahkan kalian pikirkan dan berikan kami alasannya. Why mereka? Jelas ya? Oke, yang pertama, Kevin, silakan. Vin, hajar Vin. Ajar. Ajar, gas. Gua jadi orang yang pertama yang harus nge-spike. Salah apa lagi nih gua? Sorry banget, no hard feeling. You guys like my family. Tapi sorry, pertama gua bakal nge-spike Esak. Sorry Esak, kamu kan dari awal lu udah mulai menyerah waktu masuk tim kita. Maybe your passion is not here. Kaget sih, ada yang dipendem mungkin ya. Gue nggak ngerti, kecewa sih, kecewa bener. Yang kedua, Bang Sanggar, sorry Bang, kita belum kenal dekat. Yang terakhir, Dit, sorry Dit. Adit kenapa? Sorry Dit, karena aku belum merasa tim sama Adit sebelumnya, Chef. Oke, doesn't matter. Sorry. Max, Adit. Come on, baby. Bro S, sorry ya. Dari awal kamu memang tidak ada semangat untuk bareng-bareng sama kita. Itu kelihatan banget. So, sorry. Why? Yakin bro? Gue tuh udah bantu semaksimal gue. Nanti kalau gue misalnya bantu semuanya, gue atur semuanya, kalian pada kesel sama gue. Pada katanya nanti gue sok ngatur, sok bosi. Bro, lu ngebantu apa? Lu ngebantu cuman ngeliatin gua masak apa. Itu bukan ngebantu, nongkrong. Emang kamu nggak ngerjain apa-apa, Sa? Ngerjain, Chef. Ngerjain apa? Bantu King Abdi. Semua bumbunya saya... I hate to say it, tapi saya udah katakan berkali-kali. Nothing in here yang akan slide begitu saja. Every words, every demeanor, every gerak-gerik kalian is always count. It's not by me. Oke? Boleh lanjut. Bro Abdi, kamu menyelamatkan aku berkali-kali, tapi sayang. So, I spike myself. Lu ngapain? Ngapain lu nge-spike diri sendiri tuh ngapain? Biar terlihat apa? Terakhir, I don't have any choice. everyone have a choice. Okay? Alright, anyway, thank you. Okay, next. Let's go, Esa. Ini harusnya yang spek diri sendiri gitu. No hard feelings, jadi memang murni karena kondisi di lapangan dan nggak ada maksud apa-apa. Jadi King, kamu kaptennya, harusnya kamu yang bisa menghandle, mencoba satu persatu makanannya udah siap atau belum. Oh, di sini nggak ada kapten. Udah. Sorry Esa, kamu harus tarik omongan kamu. Di sini siapa yang menyatakan aku kapten? Hah? Itu makanya kamu mikir, bro. Udah. Nata, it doesn't matter. Itu alasan dia yang lagi pegang kertas. Dia ya, berhak. Memang betul saya. Cuma Okay. setidaknya kan harus bisa dijawab juga kan saya. Supaya enggak jadi. Enggak. Dia menyebut Abdi, bukan Nata.
Iya, tahu. Cuma karena kalau di Dan Abdi, bukan Oke, Nata. thank you, Sir. Kita di luar sana tetap berteman, no hard feelings. So, aku pilih Abdi. Dan aku pilih Adit karena tadi sempat cobain juga gulainya kurang matang. Sorry Adit. Dan yang terakhir Diri sendiri. Mas Sanggar. Mohon maaf karena kalian dalam tanggung jawab ini juga sama, dan Mas Sanggar juga harusnya bisa double check sih. Oke. Thank you. Seharusnya bukan Adit yang nge-spike dirinya sendiri. Lu Esak yang nge-spike diri lu sendiri. Itu lebih pantas. Next, Abdi. Buat salah satu dari tim saya, Esa yang mungkin menjelaskan begitu detail ya. Tapi akan saya detailkan lagi bagaimana cara kerja tim ya. Yang pertama ketika saya pegang itu sate kuda, saya gepuk sendiri, semua sendiri, bumbuin sendiri, semuanya sendiri, dan kamu cuma hanya potong-potong bawang. Yang harus kamu tahu ya. Yang pertama. Terus yang kedua, saya bikin salad sendiri, aku cuma minta bantu ke kamu untuk potong pari. Kamu ngimbangin rasanya bisa sampai seperti itu. Kamu menyajikan semua, kamu bantu saya sampai seperti ini. Kamu ikut bantu pukul-pukul daging. Oke, memang enggak, tapi kan memang itu kerjasama. Iya. Abdi. Jadi tapi kalau kamu membahas detail itu, bro, dari semua pekerjaan kamu hanya 20%. Dan kamu bisa tanya ke teman-temanmu. Basic bumbunya kan emang bawang. Aku pakai bawang bubuk. Bawang kamu jadiin bawang goreng. Intinya gua selalu salah. Yang kedua, kamu gak usah pikir macem-macem. Gua hanya pengen ngimbangin supaya gua pengen ada yang pulang. Dan itu target gua. Aku spek Nata. Selanjutnya Kevin. Dan aku minta, aku nggak akan mengintimidasi siapapun, tapi Nata sama Sanggar, lu tau lah yang harus di-spek siapa. Terima kasih, Chef. Oke, kalau gitu kita panggil Sanggar. Bismillah ya. Cuman ngomong apa adanya, jadi kalau saya bohong pasti ketahuan karena ada Tuhan. Tapi memang tadi kita memang tidak memilih kapten. Kita tadi tidak memilih kapten. Tapi memang ada yang agak bosi sih, Chef. Siapa itu? Esak. Oh, wow. Selanjutnya, sebetulnya masakannya dia tuh enak-enak. Saya terinspirasi masakan dia karena dia masak kangkungnya aja tadi tuh, Bang Nata. Tapi tuh masakannya selalu enak. You watch me. Saya mau nge-spike ini, sebetulnya saya mau titip warung saya, soalnya nggak ada yang jagain. Terakhir, Nata, silakan. Udah pasti orang yang aku spike pertama adalah Esa, karena dialah pembuat awal semua tim ini menjadi kacau balau. Alasannya apa? Dari tadi istilahnya kalau udah sering diingatin, istilahnya enggak, bro. Ngomong apa-apa, bro. Kalau gini bentar, maksudnya kalau sudah dikasih tahu, ya kan, sedikit kita rendahkan, tundukkan kepala kan bisa. Jadi dari tadi yang spike kamu semua kau jawabin gitu loh. Nggak, lu mesti mikir dari awal. Iya, cocok. Kenapa tim biru yang kemarin nggak mau milih lu lagi, nggak mau bareng sama mereka, lu pilih tangan, bisa mikir lu nya kenapa? Dia nggak mau nyalain orang terus aja. Kok nyalain orang terus? Ya. Jadi kira-kira gitu. Cocok kau rasa? Cocok kan? Ya sudahlah. Ya, oke, gitu. Tanggap. Tanpa alasan ini. Terima kasih sayang tuh. Doakan aku nanti. Nah, satu lagi siapa lainnya?
Ben, kali ini aku spike walaupun kamu tolong sekali gak apa-apa ya. Imbang lah ya, fair kita ya. Aman kan? Cengli kita kah? Cengli. Cheers. Gue bantuin lu. Enggak, maksud gue dari tadi ngebantuin lu. Belum ku spike lo, kau udah lawan-lawancingin aku coba. Gimana kalau udah jadi kau spike kau coba? Ya udah, terserah lu juga milih spike siapa. Gue ngerti, cuman maksud gue ya ngotak dikit bang. Ya juga ya. Tapi gini lah, ku tanya lah kau dulu. Tengok nih, 3. Ah ini banyak 3. Jadi kalau ku samakan 3, 3, 3. Ah ada challenge baru lagi nanti hasilnya. Ya jangan aku lah bang. Jadi gak mau kau? Gak mau. Ya udah, ini kau yang spike satu lagi. Jangan lah bang. Oh, jangan. Ya udahlah ya, adil lah kita ya. Ini nih manusia nggak tahu diri, nggak ditolong ini di spike sekali pun nggak terima dia. Maunya ditolong aja nih. Tapi kayak mana ya? Ah, ini yang bingung. King, sorry ya. Serah kau. Sorry. Adit. Thank you ya, Chef. Oke, thank you. Sudah terlihat jelas di sini Esa dengan 5 vote, Adit dengan 4 vote, selebihnya Abdi 2, Kevin 2, Nata 2, Sanggar 3. Dan kami memang mencari 2 daripada yang terspike terbanyak. Maka dari itu, Esak dan Adit silakan meninggalkan kompetisi ini. Terima kasih. Sorry bro. Aman saya. Ini bro, no hard feeling bro. Oke, bro semua, gue minta maaf banget. Ini fatal banget apa yang gue lakuin. Gue terlalu percaya diri dengan kemampuan gue sampai gue membawa kalian semua harus ada di spike. Dengan berberat hati gue nge-spike diri gue sendiri karena gue tahu kalian lebih layak ada di kompetisi ini. Dan untuk Chef Juna, saya minta maaf aja, Chef. Saya nggak bisa menunjukkan kemampuan saya di kompetisi. Iya bener, emang Iya dong. Spike elimination itu terulang lagi ke gua. Jujur sedih banget. Kenapa harus terulang? Karena akhirnya traumanya double-double nih. Mungkin memang sudah harusnya gue sampai sini. No issue, no hard feeling buat teman-teman yang masih berjuang, semangat. Terima kasih buat para juri dan gue minta maaf kalau misalnya teman-teman ada rasa kecewa atau ada gue salah sikap. Guys, we know this is a game, it's a competition. Ini dalam rangka spesial HUT RCTI ke-37. But everything counts. Alangkah indahnya kalau bisa bawa pulang hadiah utama. Oke? Selamat untuk kalian-kalian yang masih bisa bertahan. Kalian hebat. Persiapkan diri kalian karena besok akan ada challenge yang lebih fun lagi. Selamat istirahat. See you again. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Semua bisa jadi hebat. Aman. Wow, apalagi ini? Ada kecelakaan kayaknya. Ini mau syuting film action apa gimana ini? Welcome back di OK Chef Arena, di mana kami tahu kemarin dalam challenge yang kalian lalui tentunya sangat menguras tenaga, pikiran, bahkan juga mental. Anyway, kalian pasti bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ada mobil kayak begini di depan kalian ya. Oke, kita langsung aja. Mari kita sambut pemilik daripada mobil ini. Selamat datang Ibu Desiana Kartika Bahari selaku Kepala Kantor SAR Jakarta. Dan Bapak Ahmad Rizkiansyah sebagai Kepala Seksi Operasi dan Siaga. Serta Bapak Abdullah Komaini sebagai Kepala Subbak Umum.
Tapi sebelum kita melihat para kontestan memasak, ada yang mau saya tanyakan nih Pak. Saya cukup penasaran dengan keberadaan mobil di sebelah kanan saya, dengan kondisinya sedemikian rupa. Ini maksudnya apa ini Pak? Dengan adanya mobil ini, kita rencana akan melaksanakan demo kaitannya dengan VAR atau Vehicle Accident Rescue. Jadi kecelakaan dengan penanganan khusus yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Basarnas pada saat korban mengalami kecelakaan kemudian terjepit. Oke, silakan teman-teman langsung melakukan aktivitasnya. Cek dulu areanya. Apakah ada listrik atau api yang menyala di sekitaran mobil? Ini yang dilakukan adalah kita membuat semacam workspace, tempat untuk kita bekerja, di mana selain Basarnas di sini tidak boleh masuk ke area kerja ini. Coba masuk ke dalam untuk mengetahui posisi korban. Kenapa kita lakukan dari belakang? Karena korbannya ada di depan. Stabilkan dulu korbannya. Saat ini yang dilakukan adalah menstabilkan korban dengan memberikan oksigen untuk menjaga saturasinya. Setelah pemasangan KED, korban akan dimobilisasi menggunakan long spinal board atau LSB yang kemudian nantinya akan dimobilisasi kembali menggunakan tandu basket untuk dibawa ke petugas medis. Setelah selesai, maka korban akan dibawa ke ambulan untuk dilakukan pergerakan menuju ke paskes terdekat. Terima kasih untuk personil-personil dari Basarnas dan Ibu Desi. Mungkin ada yang mau disampaikan? Satu kata adalah safety. Saya ucapkan juga selamat bagi yang bertanding, mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik hari ini dan tetap semangat. Oke guys, untuk challenge kali ini kalian akan kembali bertanding dengan 2 kelompok besar. Jadi tim biru pasti ada keuntungan, yaitu kalian bisa memilih kembali formasi tim kalian. Tapi bagi 2. 6 bagi 2, 3. Split up 3. Ayo. Belah. Sama kakak, satu lagi terserah. Oke. Oke Kai, boleh duluan pilih. King Abdi. Oh, let's go. Oke. Silakan. Sanggar. Bang Nata. Kevin. Lihat ya. Oke, kita langsung saja. Tantangan hari ini sangat berhubungan dengan HUT RCTI yang ke-37. Maka dari itu kalian akan membuat kreasi nasi tumpeng spesial HUT RCTI ke-37. Cocok ini, Chef. Tumpeng ini identik dengan ulang tahun. Jadi kita buat yang terbaik untuk ulang tahun RCTI. Di mana kalian dituntut untuk membuat 7 lauk di luar sambal, kerupuk, dan kondimen. Waktu memasak kalian 90 menit. Dimulai dari sekarang. Belakang buat gua satu, buat telur. Ya. Minyak aku udah ambil. Frozen shoulder, coy. Oke. Coy. Di awal aku langsung bedah ayam, dan karena aku belajar dari previous challenge, ayamnya aku belah lebih kecil lagi biar pastiin matangnya sempurna. Daun pandan, daun pandan tolong dong. Ada nggak daun pandan? Nggak ada. Wah, Chef Vina ini perfect benar ya. Pilih ini. Lari. Dia nggak kebagian nih, pakai bihunnya. Ya, oke, aman. Geser. Karena aku udah biasa masak tumpeng dan masak nasi dalam jumlah banyak,
Jadi langsung deh kepikiran dalam satu cup itu biasanya jadi 3 porsi. Gak ada gunting. Sorry Cek ya, sorry sepatu. Sorry. Aduh, ya. Kami gimana tadi solusinya guys? Kali ini aku kebagian membuat perkedel dan urap sayur ya. Semoga enak. Ini aku akan membuat resepnya emak-emakku yang tercinta di rumah. Jadi kalau enak berarti ini shout out to my mother. Oh yes. Gimana peran? Happy, aku terima tim ini keren banget dan kita membuktikan kalau kita tuh tim underdog. Karena gue yakin tim sebelah ada King Apri merasa pede, tapi who knows, keberuntungan itu bisa kapan aja datang dan kesialan itu tidak ada di dalam kalender, oke? Nah itu tak boleh tadi tuh. Udah saya. Aku nggak tahu deh kalau misalkan kayak Yuk. Aku suka banget ya dengan style kepemimpinan Cewina karena dia itu tidak hanya perintah tapi dia juga ambil bagian dari mengerjakan ayam bumbu rujak itu. Jadi nggak terlalu bosi. Ini jeruk nipis, garam, asam ya? Nah, ini mesin blendernya mana ini, Lek? Mesin blendernya ini, Lek. minyak, diminta. Colokan, Lek, kalau gitu lama, Lek. Ini, Lek. Gimana nggak jengkel? Dengan waktu seperti itu, masak besar timku kupasin bawang sama bawang merah satu-satu. Nih loh, tak kasih contoh. Nih. Ih, bau gosok apa itu ya? Bukan kita kan? Bukan sih, di sini soalnya nggak rebus doang. Kaget bro, nasiku bau gosong. Set, langsung tak matiin kompor, tak selamatin. Untung cuma bawahnya, nggak sampai naik ke atas. Enggak, udah, mana. Aman itu. Mana? Panci. Sudah bikin nasi, kita taruh sini. Itu kan yang pertama dan memakan waktu. Setelah itu udah selesai, terus kita masukkan bikin. Setelah itu lanjut ke ayam karena saya juga tugasnya bikin ayam. Cewina, ya. Urapnya mau ditumis minyak apa langsung aku gitu sama coconutnya? Aku ini ongsengse Be ya. Ongsengse. Saat aku membuat urap, aku konfirmasi lagi kepada tim kapten yaitu Cewina, maunya urapnya seperti apa. Lalu Cewina bilang maunya yang merah, yang ada cabai merahnya. Guys, waktu kalian tinggal 75 menit ya. Oh, yes, chef. Ikan terbang. Ikan terbang mana woy? Belum kilo. Ikan. Nggak ada ikan. Belum. Ada protein apa? Cumi asin, boleh. Masa boleh cabai itu, enggak? Enggak. Jangan udang, Pak. Cumi ada nggak? Apa? Cumi asin aja, Cek. Cumi asin. Rendam air panas, langsung rendam air panas. Cabai merah kok mau megang? Tadi terakhir Kompornya udah hidup. Jujur, aku paling tenang sama Arsyan sama Nata, di mana Nata mengcover aku dan si Arsyan membantu aku dengan sangat lancar sekali. Tapi dua wanita ini, masya Allah, Goreng teri, belum. kecemasan mereka itu melebihi apapun, bro. Yang bawang putihmu yang viral, bawang putihnya diapain? Chopper atau Dicopor. Dicopor sama daun jeruk. Bentar ya. Aku. Ada toh? Hah? Hati apel Ada. Langsung digoreng dulu apa rebus? Langsung digoreng. Kepalanya ikut atau enggak, tanya si Siska. Siska, udangnya diapain sis? Apa Tadi cantik? Aku nanti udah tinggal. bukan potongannya. Udah cukup. Udah beres. Ternyata udangnya udah kerja Siska. Dan Siska minta tolong untuk mengerjakan dan memotong daun bawang untuk persiapan perkedelnya. Bang, kalau bantu aku iris bawang daun bawang mau nggak? Yang betul ngomongnya, daun bawang atau bawang? Daun bawang. Ini bang, ini aja. Semua ini? Ya. Guys, waktu memasak kalian tinggal 60 menit. Oke, chef. Belum ada bumbu lainnya ya? Enggak, maksudnya buat dipakai lainnya enggak? Nggak ada. Walah, Cewina, wes rasa ribet, iki lho bumbune. Itu kan ini aja kan agak nyemak-nyemak. Iya. Nanti kira seperti kita Enggak, potong. maksudnya buat lainnya enggak cukup ya? Daun pisang ada enggak? Cik, mau minta dikit dong. Oh, buat apa? Buat urap. Guys, waktu kalian sisa 45 menit lagi. Yes, chef. Kita ulang Oke, chef. Kamu jangan jauh lah. Dari Wingswood. Cik, mau minta dikit dong.
Oh, buat apa? Buat urap. Guys, waktu kalian sisa 45 menit lagi. Ya, Chef. Kita ulang lagi, saya mau yang lain nggak, Pak? Kang Nata mau bantu aku lagi nggak? Kalau untung cantik, kalau jelek nggak mau. Coba aku mau minta tolong, mau nggak? Apa itu? Cepetan kau. Sini. Halo tim biru. Halo chef. Oke, Bang Abdi. Ya. Jadi apa nih makanannya Chef, boleh chef. di-share gak? Di sini ada Bapak Shan, ini Komayani Shan, juga. cabenya Shan belum dicuci. Ya, thank you. Siapa Pak? Hari ini kita bikin tumpeng nasi kuning. Nanti akan ada beberapa yang renyah. Terus akan ada ayam yang kita bikin pakai bumbu putih. Ayam Terus, bumbu putih, goreng. Ya, ayam bumbu putih kita goreng, terus kita matangin dengan oven sebentar. Oke, Iya. jadi Terus ada kita ayam, ada cumi, Chef. Ada cumi. Ada cumi, ada udang. Ada udang. Terus ada tempe. Tempe. Terus ada sayur. Sayur. Ya, sama ada telur juga. Oke, jadi ini setengah jalan kita kan udah Setengah jalan. nih. Siap, Semuanya siap. on track. On track. Nggak ada berantem-berantem, Tidak ada, konflik. malah kan? saya sebenarnya pengen berantem tapi ini soft spoken semua ini tim saya. Cuma Nata aja yang agak ini hantam-hantam sedikit. Nyolot. Ya agak nyolot. Nata kata dia nyolot. Oke, Siap. nggak? Karena kalau Medan Ada kalau problem nggak nggak? nyolot nggak jadi preman pasti. Ya. Jauh ini agak nyolot memang. Siap. Yang mana yang ini? Nyolot nggak nyentri. Ya. Iya kan? Siap, Chef. Cocok kan, Chef? Aman. Ini udah berapa persen nih? Wah, ini Karena kan udah 90 menit waktu yang diberikan. 40%-an, Bapak. 40%. 40% tamat. Oke, nasi kuning. Nasi Tapi kuning. Pengen tahu Mau lihat, nasi mau kuning lihat. kita secantik apa, Chef? Boleh. Di mana? Boleh. Where? Kok lu muter-muter? Oh, looks nice. Iya. Chef Karen sih bilang nasi kuningnya looks very nice ya, very yellow banget, vibrant. Tapi jujur pas aku kerja di sebelah Mas Abdi, itu ada sedikit bau gosong dari nasi kuningnya. Semoga sih nggak keserap ke nasinya ya. Yuk. Biar ya. Hei tim merah, tim biru, waktunya tinggal 30 menit ya. Ya, Chef. Untuk apa? Ini, kamu ngaduk aku ini. Oh, ini. Ya, soalnya kalau santan di awal nggak mateng. Ya betul. Nah, Cewina ini pintar. Masukin santan buat nasi kuning itu tidak di awal, tapi di akhir. Kalau enggak, nasinya itu tidak meresap dengan airnya. Baunya harum. Kargorot. Kayaknya tim biru kalah ini. 10 menit lagi, semua selesai, kita menghias ya. Nggak kasih kemari Lanjut masak ya. Santan bro, 3 bro. Bro, awak beradir awak jaksel. Mas Arwan, aku tolong masak no ini, mateng no lagi. Aku masak ini. Oh, oke. Gini. Apik-apik wae, tapi belakang-belakangan itu sing ribet. Iku aku njaluk direbus tak ae, hias, Pak. Aku njaluk direbus ae, Pak. Ya, Maksudnya aire aku sih. Kelvin minta ini, Sanggar minta ini, Cewina minta ini, jadinya mbak ya stres toh. Lo kok ngono sih, Pak? Gini aku ini. Terus. Jadi udah ini kalau bumbu goreng ya. Masakan Mas lagi Arwan. aku tak menghias. Mati ya. Iya, mati not. Wis talah piye to ya. Udah pas ya. Aku tambah garam. Enggak banget udah titik. Enggak usah matiin. Adanya Telur balado gimana? Ati emplah gimana, Wai? belum dimasak. Belum, Cek. Gula garam nih. Apa ini? Itu apa ini telurnya? Oh, udah kita bisa mulai itu. Saya itu kurang. Dan satunya kurang gitu. Karena aku lihat yang lain masih sibuk pada lauknya masing-masing, aku inisiatif buat platingin nasinya. Yang penting putih aja ya. Tim merah, tim biru, waktu kalian 5 menit lagi. Oke, Chef. Ini kan nasinya cuma RCTI ya. Gimana Chef? Challenge-nya kali ini? Cuman tadi aku ke situ tuh waktu 45 menit kan. Jadi tim biru bilang dia baru 40% lah progresnya, jadi ngejarnya 60%. Terus ada beberapa item yang mereka belum pikirin. Oke, waktunya kayaknya tinggal dikit nih. Tinggal dikit, Kita cek aja langsung ya. Oke. Iya. Kok feelingku gak enak sama perkedel tahunya wanita-wanita ini. Aku coba. Entah dalamnya. Akhirnya aku ambil, aku panas minyak, aku goreng lagi. Jadi pas kita udah mulai plating, aku pikir kan tumpengnya itu bakalan kerucut gitu kan. Ternyata tulisan RCTI 37. Itu kan ribet kan, harus beberapa loyang tuh kita nyetak kan. Nah, aku ngeliat Arsyan di situ terlalu dikit masukin nasinya. Makanya aku langsung take over, bantuin aku masukin lagi ke loyang supaya si tumpengnya itu lebih tebel. Iya. Oke. Yuk, kita masukin. Masakan gue udah selesai semua ya. Tinggal gue percayain sama kalian yuk. Telur udah, semua udah, ayam udah, mie udah. Udah tenang Bang Abdi. Nanti kita platingin pokoknya ya.
Guys, waktunya 30 detik lagi. Come on. Yes, chef. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, kalian udah puas dengan hasilnya? 90 menit sudah selesai ini. Oke, rekan-rekan Basarnas boleh langsung dinikmati hidangan mereka. Selamat makan buat teman-teman Basarnas. Pokoknya waktu tim Basarnas ngantri, kita harus jualan makanan ini semaksimal mungkin. Mari bapak-bapak, ibu-ibu tim Basarnas, monggo dinikmati makanan tumpeng kami, pasti enak. Ini dari tim biru ada 2 potong. Ya. Ada 2 potong. Tumpeng ini sudah sangat berat rasanya, tapi pencuci mulutnya nggak ada. Dan aku menoleh ke belakang, ada beberapa buah. Aku potong-potonglah buah ini. Marketing penjualan yang bagus, bro. Silakan, tim biru membawa hidangannya ke meja kami. Silakan. Hari ini kita bikin tumpeng dengan ada perkedel tahu, telur acar kuning, ayam ingkung putih, tempe kering mede balado, ikan teri kipas kecombrang, ati ampela bumbu merah, sama ada urap, cumi cabai hijau, udang goreng bawang putih, sambal tomat segar sama sambal apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Kenapa kamu buat 9 jadinya? Ya, sejujurnya saya juga kaget, Chef. Ya, saking asiknya masak, disuruh masak 7 jadinya 9. Tim biru. Siap. Yang hati ampela, hati-hati gorengnya jangan terlalu lama karena jadinya keras banget. Oh iya, Chef. Udang juga sama. Nasi kuningnya ya tingkat kematangannya pas, cuman kurang aromatik. Perkedel tahu, hati-hati. Kamu kan campurin telur ya di situ. Pas kebetulan pas lagi goreng perkedel tahu, pas tadi saya lagi ada di situ, minyaknya belum terlalu panas. Kamu paksain di situ, hanya permukaan luarnya aja, dalamnya itu masih slimy tadi yang saya cobain. Tapi ketika saya gabung semuanya, flavornya, benang merah dari satu piring ini manis semua. Jadi harusnya setiap komponen itu ngasih flavor yang berbeda-beda. Jadi ketika digabungkan, saling melengkap. Siap, Chef. Tim biru, semuanya bisa dimakan. This one terlalu pedas kalau menurut saya. Sampai nutupin rasa yang kamu mau kan apel kan? Ya. Apelnya ketutup semua sama sambal yang kamu taruh di situ sampai saya nggak bisa ngerasain apel segernya itu. Jadi be careful, cumi. Saya nggak tahu kenapa is it so hard for me sampai untuk bau cuminya itu masih kerasa banget. The brightness of cabai hijau sama tomat hijaunya tuh udah butek. Nggak keluar juga. Yes, jadi bener-bener udah hilang. Hati-hati waktu masaknya. Chef. Ikan kipas itu saya suka, apalagi ada kecombrangnya, itu saya suka. Ayam ingkung, masaknya kurang lama bumbunya. Ayamnya dengan bumbunya tidak cukup masaknya kurang lama. Jadi mungkin karena ayam negeri kamu masaknya benar-benar mesti sampai lebih lama, lebih terendam di bumbunya, diungkep sampai mulai asat. Bahkan kadang ada suka ditambahin air hangat sedikit gitu loh. Supaya asat tapi dia nggak kering gitu. Kurang maksimal saja, saya tidak bilang gagal. Saya suka telurnya dengan acar kuning. Ya. Mie-nya bagi saya tidak ada gunanya di situ. Regardless, it's a very good dish, kurang maksimal saja. Oke, thank you tim biru. Thank you, Chef. Kalau kau dengar-dengar komen dari juri, udah pasti tim biru yang menang. Silakan tim merah. Oke, tolong dijelaskan langsung aja. Kita ada tumpeng, di situ ada 8 macam lauk, artinya infinity, berkat yang infinity. Terus
ada ayam bumbu rujak. Kita sengaja juga ditumpangnya ayam utuh untuk melambangkan keutuhan dari RCTI. Ada mie bihun menandakan kesuksesan yang panjang dan lama. Tahu tempe yang melambangkan kesederhanaan. Dan juga kami ada cumi asin supaya RCTI rezekinya semakin luas seperti samudra. Lalu ada urap yang segar dan juga ati yang melambangkan kedetailan dan orang-orang yang bekerja di belakang kamera semua pakai hati kerjanya. Amin. Pintar ini tim merah kasih filosofi tumpeng. Tapi semua kan kembali ke rasa kan, Chef? Kalau menurut aku dari penampilannya sebenarnya kalian bisa cari warnanya tuh lebih bervariasi. Ini ngasihnya satu orang, ini satu telurnya. Oh, ya Chef. Loh, kita satu telur suruh bagi 3. Ya udah. Masih ada sih? Masih ada, Chef. Ya. Takut kepenuhan. Itu cumi asin? Ya, Chef. Dia apain? Cuma kita oseng bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah besar, bawang putih, bawang merah. Kemangi pertama. Digoreng dulu nggak? Itu kita rebus air panas. Nggak digoreng. Mengurangi, terus kita tumis ya. Iya, tapi nggak digoreng dulu. Kalau masak ati, nyucinya kan harus bersih banget. Kotorannya dikeluarin, di-blanch dulu, buang, baru diolah. Jadi nggak akan meninggalkan bau dari ati itu sendiri. Cumi juga sama. Selain asin, bau cuminya itu masih mengganggu. Dari saya langsung gitu, itu bener-bener ya amisnya masih kerasa. Bau dan amis. Banget, ya. Nasi kuning meskipun sama dengan tim biru agak kebanyakan air, tapi yang ini punya kamu lebih wangi, aromatiknya lebih keluar, flavornya ada. Telur sama-sama terlalu matang, telur baladonya. Ini urap kamu agak unik. Sama urapnya memang asem. Mungkin agak kebanyakan ya ngasih limaunya. Bisa dimakan tapi nggak. Iya. Wow. Aku ada problem sama ini loh. Ini ayam bumbu rujak ya. Kamu udah coba? Udah. Ayam nggak dapet itu ya di dalam setiap gigitan yang saya dapat itu expect-nya kan kalau misalnya bumbu rujak harus ada manisnya, ada asemnya, ada asinnya, ada semuanya gitu loh. Ayamnya sampai ke dalam nggak ada rasanya. Ayam bumbu rujak tidak manis, tidak asem, tidak ada rasanya. Waduh, Anda ini masak apa? Ayam apa? Saya punya masalah dengan tempe tahu kukus kare. It's not good. Rasanya hambar ketemu hambar. Oseng bareng atau masak bareng dengan bumbu kare yang kurang seasoning. Berkedel. It's not good. Terlalu starchy. Hai, I'm really sorry tim merah ini sepertinya satu sama lain tidak ada yang menonjol bagus. Tapi kalian beruntung karena bukan kami yang akan menilai. Semoga apa yang mereka dapatkan jauh lebih baik daripada yang kita terima. Oke? Oke, thank you. Thank you tim merah. Thank you, Chef. Chef. Hari ini juri bisa ngomong apa aja soal makanan kita, tapi yang menentukan pemenangnya ialah Basarnas. Oke, kalau dari aku sih dua-duanya enak ya Kak, cuma aku lebih dominan ke tim merah. Dari keduanya, saya lebih suka ke tim biru sih sebetulnya. Karena di dalamnya ada makanan favorit saya sebetulnya, yaitu teri yang digoreng garing dan dibumbui sama saus kecombrang. Dan itu favorit saya. Oke guys, kami sudah selesai mencicipi hidangan kalian semua. Sekarang saatnya kita untuk voting. Waktunya voting, inilah saat-saat nasib kita ditentukan oleh tim Basarnas.
nice banget. First vote dari Basarnas langsung ke tim biru. Mulai optimis banget sih kita. Di sini terlihat sangat serempet-serempetan ya, tipis. Merah dengan 6 vote dan biru dengan 7 vote. Wah. Oke. 7 sama 6. Apakah keajaiban ada di tim kami? Kita lanjut, silakan. Sisanya merah. 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 Oke, jadi biru sudah 10 vote, merah 8 vote. Oke, biru 10 vote, merah 9 vote. Merah, Pak. Posisi sekarang 10-10. Ya. Jadi suara Bapak sangat menentukan. Masih imbang 10-10 ini, bro. Orang terakhir ini adalah orang yang benar-benar menentukan siapa yang benar. Akhirnya tim biru menang dengan selisih 1 voting doang. Yes. Ini vote yang sangat menegangkan ya. Dari tadi kayak rally point, saling mengalahkan. Penghitungan akhir hanya beda 1 angka dan dimenangkan oleh tim biru dengan 11 vote. Tim merah dengan total 10 vote. Artinya di challenge kali ini tim biru yang memenangkan challenge. Biru menang! Terima kasih Basarnas. Selamat untuk tim biru, berarti kalian harus siap-siap karena kalian otomatis akan menghadapi challenge berikutnya. Dan tim merah, karena kalian kalah dan kita mulai spike. Oke, untuk tim merah udah jelas time untuk spike elimination. Aduh, papan spike penyebab konflik ini datang lagi di muka kita. Kali ini masing-masing dari kalian secara bergantian dan kalian akan diberikan hanya 1 kertas. Wow. Ini nggak bahasa lagi. Ya. Siap. Kok 1 kertas, Chef? Jangan spek diri sendiri ya, jangan ya. Jangan sok merasa jadi gentle dengan spike diri sendiri. Berdasarkan dari MasterChef season pertama. Sariawan makan nangka, silakan Bapak Sarwan Tua Bangka. Panggung besar silakan. Pak Sarwan ini orang baik, bro. Kita lihat aja, bro. Semua anak-anakku sudah berjuang dengan bagus banget, tapi Mbah harus tetap memilih salah satu anak-anaknya. Ustadz. Ya. Maaf. Ya. Lagunya. Maaf Pak Ustadz. Ya. Kenapa, Sanggar? Ya, ini tadi agak ribet tadi. Saya udah pegang ini, pegang itu, disuruh ini. Alright, thank you. Next, Kevin. Tim aku hari ini solid dan kita cuma pilih 1 vote, so it's just based on vote. Kali ini aku akan spike berdasarkan orang yang paling pertama dieliminasi di antara seasonnya. Maaf Pak Sanggar, aku spike dirimu. Orang pertama dieliminasi di seasonnya. Nggak maksudnya? Duluan keluar. Dari kalian berlima. Bingung. Ada maksud, kita bingung. Oke, next.
Wina. Oke, Chef. Oke. Loh. Saya merasa saya kapten, saya bawa mereka semua jadi kalah. Sorry guys. Enggak gitu. Sebagai kapten, saya merasa saya bertanggung jawab. Harusnya saya nyoba satu-satu semua. Bener-bener rasanya sesuai. It's my responsibility. It's okay. Aku spike diriku sendiri. Ibaratkan sebuah sinetron tuh dia sebagai ibu peri, dia nggak mau menjereboskan teman-temannya untuk pulang. Jadi mungkin dia lebih baik men-spike dirinya sendiri biar teman-teman itu selamat sih. So, thank you. Thank you, Chef. Next, Sanggar. Oke. Jadi saya spike Kevin hari ini karena memang dia hari ini menggoreng telur, telurnya itu ditungguin digoreng. Gua nitipin di situ loh, gua nitip ya, tuh ada di sebelah situ loh, Pak. Ya aku tahu telurnya itu digoreng. Iya. Di situ, tapi nggak perlu ditungguin diaduk-aduk telur digoreng. Aku baru masukin doang, bahkan lu ngeliatin gua waktu masukin doang. Enggak, aku lihat sampai situ orang itu iniku. Jadi itu maaf ya, Kevin. It's okay. Jadi aku cuma lihat apa yang terjadi di sini, ya sudah itu saya sampaikan. Oke, thank you, Sanggar. Terima kasih. No hard feelings. Oke, lu nge-spike gue spike lu balik. Ya, balas dendam, lebih ke sakit hati mungkin. Oke, yang terakhir Bunga. Ojo. Saya udah bertim bersama Pak Sarwan dari lama. Jadi, Pak Sarwan, mohon maaf Pak Sarwan. Bapak tua nangka. Oke, jadi kalian bisa lihat Wina dengan 1 vote, Sarwan dengan 1 vote, Sanggar dengan 2 vote, Kevin dengan 1 vote, dan Bunga tidak ada yang spike. Sudah jelas, so Sanggar dengan berat hati, kamu harus meninggalkan kompetisi ini. Makasih atas kesempatannya, Chef. Thank you, Sanggar. Oke, teman-teman. Maaf ya Pak Ustadz. Maaf ya. Makasih ya Pak Sanggar. So sorry ya. Akhirnya aku harus meninggalkan kompetisi ini. Tapi kalau alasannya seperti waktu aku di MasterChef, gak ada masalah. Aku memang bikin kesalahan. Tapi kali ini, apa kesalahanku? Thank you semuanya. Ya Pak Sanggar, thank you Pak Sanggar. Sekarang kita masak di luar yuk. Bye-bye. Besok akan jauh lebih indah dan lebih menyakitkan. Baru aja ngelewatin Spike Challenge yang mendebarkan, tiba-tiba Chef Juna bilang challenge berikutnya bakalan lebih berat lagi. Udah, aku mau tidur aja lah. Besok gimana besok? Thank you guys, selamat istirahat. Sampai ketemu besok tentunya dengan challenge yang lebih berat lagi. Oke, Chef. Oke, Chef. Thank you, Chef. Chef. Ketawa chefnya udah nggak enak. Kalian masih semangat? Semangat! Benar. Trauma, Chef. Thoughtful challenge for you guys. Aduh. Ini adalah Wheel of Fate. Chef, are you kidding me right now? Ternyata belum. Buat tempat ini si Kevin dari tadi bawang gorengnya kok lama kali. Kan nggak mungkin sekali goreng. Gimana gua mau bikin bawang goreng? Gua tuh fokus sama nasinya dulu. Mumet aku dulu. Kalau ngelawan orang tua ntar durhaka. Aku pusing banget ya beneran. Minyaknya banyak sekali. Kayak aftertaste-nya agak flat. Chef Juna tidak akan bisa tertipu dengan hal sekecil apapun. Jangan sampai kita makan ketemu sesuatu yang heavy lagi. Heavily disappointed. Wes gak belas apa cari juring ini wes.